Om Swastiastu. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya anak-anak. Kembali lagi dengan Miss Intan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema baru loh. Ada yang tahu kira-kira tema berapa ya yang akan kita pelajari pada hari ini? Ya, benar sekali. Kita akan belajar tema baru, yaitu tema 3 tentang benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Sekarang Ibu Guru punya gambar loh. Kira-kira ini gambar apa ya? Nah, benar. Dalam gambar tersebut sudah Ibu jelaskan ada panas api unggun, minyak goreng, cahaya lampu, ember, es, balon, suara, radio, dan hewan. Nah, dari gambar yang telah Ibu Guru berikan, coba anak-anak tengok di sekitar kalian. Benda-benda apa saja yang ada di sekitar kalian? Coba sebutkan, Ibu Guru ingin tahu. Ya, benar sekali. Selanjutnya, benda-benda yang ada di sekitar kita, ada batu, gelas, buku, ataupun benda lainnya, itu merupakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Ada benda hidup dan benda mati. Benda hidup seperti hewan, seperti manusia, dan tumbuhan. Sedangkan benda mati itu seperti yang tadi Ibu Guru jelaskan. Ada batu misalkan, ada gelas, ada buku, dan benda-benda lain yang termasuk benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Selanjutnya, benda-benda itu yang kita lihat di sekitar kita dapat juga dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalkan dari warna, bentuk, kekuatan, wujud, ataupun ukurannya. Karena tema kita pada hari ini yaitu tentang benda sekitarku, maka kita akan membahas benda-benda yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, nah, Bu Guru punya gambar lagi. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, benar sekali. Ini adalah berbagai jenis benda yang ada di sekitar kita. Coba kalian perhatikan ukurannya. Ada besar, ada pun kecil ya. Nah, benda ini termasuk benda yang ada di sekitar kita yang memiliki beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada juga yang pendek. Selanjutnya, nah, ada gambar apa saja lagi? Ya, benar sekali. Ini adalah berbagai jenis benda yang ada di sekitar kita lagi. Benda-benda ini mempunyai beragam bentuk. Ada bulat seperti bola, ada segitiga seperti jam. Ada apa lagi? Ada persegi pada bingkai foto dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah, ini gambar apa, Nana? Benar sekali, ini berbagai benda-benda yang ada di sekitar kita juga. Benda-benda ini berdasarkan warna yang beragam. Ada warna biru, ada warna oranye, ada warna ungu, dan lain sebagainya. Jadi, benda-benda itu bisa dikumpulkan atau dikelompokkan berdasarkan ukuran, berdasarkan bentuk, dan bisa juga berdasarkan warnanya.
Selanjutnya, nah, ada yang tahu ini benda apa saja ya? Ya, benar sekali. Ini adalah benda-benda yang digunakan untuk mengukur. Misalkan penggaris untuk mengukur panjang suatu benda. Apakah di rumah anak mempunyai penggaris? Ya, benar ya, anak-anak pasti mempunyai penggaris karena penggaris merupakan salah satu alat tulis yang perlu dimiliki oleh siswa. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikutnya. Ada penghapus. Ibu guru ingin mengukur penghapus itu dengan penggaris. Coba kalian perhatikan ukuran pada penghapus itu kira-kira berapa ya? Lihatlah dari 0 sampai dengan 3, berarti panjang penghapus itu adalah 3. Selanjutnya untuk gambar kedua, panjangnya berapa ya kira-kira? Benar sekali, panjangnya adalah 7. Selanjutnya krayon kita ukur dari 0 sampai dengan 10 ya Nana. Maka panjang krayon itu adalah 10. Selanjutnya pensil ukurannya atau panjangnya yaitu 6. Kemudian panjang spidolnya dari 0 sampai 12 berarti panjangnya adalah 12. Untuk pulpen panjangnya dari 0 sampai 11 berarti panjang pulpen adalah 11. Nah, kalian juga bisa loh mengukur benda-benda yang ada di sekitar kalian menggunakan penggaris. Misalkan mengukur panjang buku tulis menggunakan penggaris atau mengukur panjang tepak pensil kalian dan lain sebagainya. Kalian bisa mengukur benda-benda tersebut menggunakan penggaris. Selanjutnya, ibu guru mempunyai sebuah gambar. Kira-kira ini gambar apa ya, Nana? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar alat musik. Alat musik merupakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Mungkin anak-anak sudah mengenal beberapa alat musik yang pernah anak-anak ketemui di sekitar kalian, misalkan ada gitar dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah, ada yang tahu gambar apa ini? Benar sekali ya, ada gambar kursi, pensil, meja, lemari dan lain sebagainya. Nah, benda-benda ini ada yang terbuat dari kayu. Nah, coba di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya seperti yang ibu sebutkan tadi, ada kursi, meja, lemari, dan lain sebagainya. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalkan patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama-tama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian log dikirim ke pabrik atau pusat pengerjaan. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat ataupun kapal yang melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai dengan keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Cara hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai dengan keperluan.
kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar untuk pembuatan benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Namun ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap ataupun serangga lainnya. Nah, itu ya benda-benda yang terbuat dari kayu. Nah, tadi Ibu Guru sudah mengungkapkan bahwa untuk mendapatkan benda-benda yang terbuat dari kayu, maka kayu diperoleh dengan cara menebang pohon. Kira-kira menebang pohon yang secara berlebihan apakah baik untuk alam di sekitar kita? Tentu saja tidak ya anak-anak. Menebang pohon yang secara berlebihan akan berakibatkan beberapa bencana yang sering kita jumpai, terutama di Indonesia. Misalkan ada banjir, ada tanah longsor, dan sebagainya. Kayu-kayu ini atau pohon ini banyak kita jumpai di hutan. Nah, fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun ketika hutan digunduli membuat aliran terganggu. Hal inilah yang menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus juga meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut dengan penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Maka dari itu, untuk menghindari jumlah pohon yang semakin berkurang, kita juga harus melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Pohon yang sudah ditebang maka harus ditanami kembali dengan pohon yang sejenisnya atau pohon-pohon yang lainnya. Seperti itu ya anak-anak. Jadi penebangan secara berlebihan atau penebangan liar tidak boleh dilakukan atau harus dilaporkan jika itu terjadi kepada pihak yang berwajib. Kemudian ibu guru mempunyai sebuah gambar. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, benar sekali, ini adalah gambar buku, layang-layangan, pesawat, perahu, dan lain sebagainya. Benda-benda yang ada pada gambar merupakan benda-benda yang berasal dari kertas. Kertas memiliki sifat yang dapat menyerap air. Selanjutnya, di gambar apa? Ya, benar sekali, banyak ada gambar ya. Ada payung, ada ember, ada sekop, ada gayung, dan lain sebagainya. Nah, benda-benda ini terbuat dari bahan-bahan plastik. Bahan-bahan plastik ini tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami. Sekitar puluhan bahkan ratusan tahun untuk plastik mengalami terurai. Jadi kamu dapat bayangkan apabila membuang kantong plastik sekarang, kantong plastik akan terurai
10-20 tahun yang akan datang. Nah, sangat bahaya kan jika kita sering menggunakan plastik dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada penggunaan kantong plastik. Selanjutnya, perhatikan gambar yang ibu guru berikan. Nah, ada beberapa gambar yang ibu guru berikan. Coba kalian perhatikan benda-benda tersebut terbuat dari apa saja ya? Ya, benar sekali. Benda-benda tersebut ada yang terbuat dari karet, ada yang terbuat dari kaca, dan ada juga yang terbuat dari logam. Benda-benda yang terbuat dari karet diantaranya ada penghapus pensil, ada juga ban, sepatu, sarung tangan, dan lain sebagainya. Benda-benda itu terbuat dari karet. Ada juga benda yang terbuat dari kaca. Benda-benda yang terbuat dari kaca, misalkan gelas, piring, mangkok, kacamata, dan lain sebagainya. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Nah, kita bahas lagi benda yang terbuat dari logam. Contoh benda-benda yang terbuat dari logam, ada panci, ada sendok makan, ada garpu, dan lain sebagainya. Benda-benda yang terbuat dari logam itu sangat bagus. Mengapa demikian? Karena logam memiliki sifat yang kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Kemudian, coba kalian perhatikan tabel berikut ini. Nah, ini adalah tabel penjelasan mengenai nama benda atau benda-benda yang terbuat dari kertas, kardus, dan lain sebagainya ya. Nah, benda-benda tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang atau lama dalam proses penguraiannya. Proses penguraiannya pun secara alami, bukan dengan bantuan ya anak-anak. Coba kalian perhatikan, kertas membutuhkan waktu untuk mengurai secara alami 2 sampai dengan 5 bulan. Kemudian, kardus memiliki waktu 5 bulan untuk mengalami penguraian. Kulit jeruk memiliki waktu 6 bulan untuk penguraian. Puntung rokok memiliki waktu 10 tahun untuk penguraian. Kulit sepatu, plastik, kaleng soft drink, aluminium, baterai, kantong plastik, styrofoam pun juga memiliki waktu yang digunakan untuk proses penguraian secara alami. Coba lihat waktu-waktunya. Nah, pasti kalian bisa bayangkan jika satu plastik kita gunakan setiap hari, berapa waktu lama yang kita butuhkan untuk menunggu proses penguraiannya secara alami. Lama bukan? Nah, untuk menghindari atau mengurangi penggunaan plastik, styrofoam, dan lain sebagainya, kita membutuhkan kegiatan atau ada beberapa cara untuk mengurangi sampah plastik. Salah satunya yaitu dengan cara 3R. Nah, coba perhatikan gambar berikutnya. Ini adalah gambar atau simbol dari 3R. Yang pertama ada reduce, yaitu mengurangi. Reuse, menggunakan kembali. Dan recycle, yaitu mendaur ulang. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya, ketika berbelanja sebaiknya kalian membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu lagi menggunakan kantong plastik. Yang kedua, reuse, yaitu
memanfaatkan kembali sampah plastik, misalkan sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Dan yang terakhir yaitu recycle, yaitu daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik tersebut kepada pemulung atau petugas kebersihan. Mereka yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Nah, begitulah cara untuk mengurangi sampah plastik pada kehidupan kita ya. Kemudian, nah Ibu Guru mempunyai sebuah gambar. Gambar apa ya kira-kira? Ya, benar sekali. Ini adalah sekelompok anak-anak atau siswa yang sedang rapat. Nah, ini salah satu contoh kegiatan musyawarah. Ada yang tahu musyawarah itu apa? Nah, musyawarah adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk membahas suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, musyawarah bagus dilakukan ketika kalian ingin mendapatkan keputusan secara bersama dan yang bersifat adil. Nah, musyawarah tersebut bisa kita lakukan di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan warga ya anak-anak. Nah, musyawarah merupakan pengamalan sila Pancasila yang keempat. Bunyi sila Pancasila yang keempat adalah, ayo ada yang tahu? Ayo bunyinya apa? Ada yang tahu? Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan dilambangkan kepala banteng. Nah, demikian penjelasan materi dari Ibu Guru. Semoga anak-anak dapat memahami materi pembelajaran pada tema 3 subtema 1. Ingat ya anak-anak, tetap jaga kesehatan, jangan lupa berolahraga agar tubuh kalian menjadi sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit ya anak-anak, terutama terhindar dari virus corona ini ya. Nah, sekian penjelasan dari Ibu, dan Ibu ucapkan terima kasih. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya ya anak-anak. Om Santi 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 Om.